Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bertemu dengan saya Kiki Barkia dalam acara sharing parenting voucher forum curhat Mak Rempong. Hari ini kita akan membahas materi pertama ya, materi pengantar untuk curhat kita dalam forum ini tentang mendisiplinkan anak dengan penuh kasih sayang. Materi ini saya angkat dari sebuah buku ya, berjudul Good Behavior. Buku ini bagus sekali, di mana di dalam buku ini memuat sekian banyak gitu ya kasus-kasus yang berkaitan dengan seputar pengasuhan anak, dan secara spesifik gitu ya dibahas oleh pengarang tentang solusi-solusinya. Dan hari ini kita akan menyampaikan ya materi pengantar sebelum kita masuk pada curhat yang lebih detail seputar permasalahan anak-anak kita. Hari ini saya akan berbagi tentang teknik dasar dalam mendisiplinkan anak gitu ya. Sebenarnya ada beberapa teknik. Hanya saja dalam sesi pertama ini, supaya kita bisa lebih konsentrasi dan membahas lebih detail, saya hanya akan mengambil 3 teknik ya dalam yang menjadi pilihan kita gitu ya untuk dipakai dalam menghadapi perilaku anak. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana teknik dasar mendisiplinkan anak-anak, kita akan sama-sama membahas apa sih disiplin itu. Sebagian orang tua mungkin berpikir bahwa disiplin itu identik dengan hukuman gitu ya, dan itu tidak tepat gitu ya, karena disiplin itu sebenarnya berarti pendidikan, pelatihan gitu, mendidik, melatih gitu ya. Dia merupakan sebuah kombinasi antara perintah larangan, dan dalam mendisiplinkan juga terkadang kita menggunakan metode yang positif, terkadang kita juga harus mau tidak mau memilih metode yang negatif. Mungkin kalau sangat ideal kita menggunakan metode yang positif dalam mendisiplinkan anak itu bagus banget ya, tapi sayangnya ternyata keadaan terkadang menuntut kita untuk memilih cara lain dalam mendisiplinkan anak-anak. Nah, mendisiplinkan ini mengajarkan bagaimana cara bersikap gitu ya. Jadi kalau seorang anak mau kita disiplinkan, padahal sebelumnya kita belum mengajarkan bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Nah, disinilah yang sering terjadi missing, apalagi kalau sebagian orang tua yang memakai cara mendisiplinkan anaknya dengan cara menghukum. Jadi belum dikasih tahu apa yang seharusnya ia lakukan, belum dikasih tahu bagaimana cara bersikap yang benar, kemudian orang tua langsung fokus pada kesalahannya, kemudian menyikapi kesalahannya dengan hukuman. Nah, mendisiplinkan juga berarti memberi instruksi sebelum meminta gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menuntut seorang anak untuk bersikap sesuatu padahal kita sendiri belum pernah memberikan instruksi secara jelas dalam bersikap. Dan tentu ya, yang paling mudah mendisiplinkan anak itu menjadikan diri kita sebagai role model. Nah, jangan sampai ada gap gitu ya antara apa yang kita minta kepada anak-anak tapi kemudian berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Jadi pastikan dalam proses mendidik ini, proses mendisiplinkan anak ini, anak itu harus mengerti tentang harapan orang tua gitu ya. Mendisiplinkan juga berarti berkali-kali gitu ya menyampaikan harapan kita terhadap anak-anak, atau sikap apa yang sebenarnya diharapkan, atau berkali-kali menyampaikan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu ya. Nah, disiplin ini harus kita dasari dengan cinta gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita cinta, kita pasti menginginkan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, salah satunya kita membutuhkan disiplin ya sebagai salah satu tools atau salah satu sarana gitu ya untuk kita mencapai tujuan yang kita inginkan dari anak-anak. Nah, makanya karena disiplin ini harus buah dari rasa kasih sayang dan cinta kita sama anak-anak, maka menegakkan kedisiplinan juga harus dengan kasih sayang gitu ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, disiplin ini sebenarnya mengajarkan bagaimana batasan perilaku gitu ya, dan itu harus dilakukan dengan penuh cinta, penuh kasih sayang. Nah,
sayangnya yang sering membuat para orang tua, terutama kita ya emak-emak rempong ya, emak-emak ya muda yang masih punya balita kecil-kecil, itu ekspektasinya suka berlebihan. Kadang kita berharap bahwa anak itu sekali kita kasih instruksi mereka itu mengerti gitu ya, sekali dinasihat mereka itu mengerti. Jadi sering kita melabel anak-anak kita dengan anak keras, anak tidak nurut gitu ya. Nah, perlu kita ingat bahwa proses parenting itu tidak bisa selesai dalam satu hari gitu ya, dan mendisiplinkan juga bukan sebuah usaha yang cuma sesaat gitu ya. Kita butuh konsistensi, kita butuh keistiqomahan dalam menegakkannya, dan kemudian juga kita harus mempersiapkan kesiapan anak, karena ada kalanya ketika kita ingin menyampaikan terhadap suatu hal, sebenarnya pada saat itu anak-anak belum mampu bisa menerima apa yang kita sampaikan itu. Makanya disinilah membutuhkan skill kita yang terus-menerus harus belajar, terus-menerus harus berbagi, terus-menerus harus mencoba. Mungkin dalam mencoba itu kita gagal, kita coba lagi, kita belajar lagi, karena setiap anak juga beda, setiap kasus juga beda penanganannya gitu kan. Jadi kadang kebanyakan mungkin ya kita yang baru belajar jadi orang tua ini lebih mudah stres gitu ya. Padahal ya harus kita terima gitu bahwa itu adalah bagian dari pembelajaran kita sebagai orang tua. Kalau kita baru menikah 1 tahun berarti kan kita baru menjadi orang tua selama 1 tahun. Kalau kita baru menikah 2 tahun atau baru punya anak usianya 1 tahun, berarti kita itu sebenarnya baru menjadi ibu dengan batang usia 1 tahun gitu ya. Jadi proses belajar itu proses belajar yang terus menerus ya. Dibutuhkan kesabaran dalam mencapai apa yang kita harapkan. Nah, sering sekali kita menemui masa-masa sulit ya, dimana berhadapan dengan anak-anak kecil yang kadang jauh sekali dari harapan kita ya. Kalau anak itu bisa diprogram seperti robot, kayaknya asik banget ya. Jam segini bangun, jam segini makan, terus nggak ada yang tidak ada yang menolak perintah kita, semua diarahkan sesuai dengan planning kita. Saat kita mencuci mereka harus ngapain. Nah, sayangnya nggak seperti itu ya. Banyak sekali kita dalam keseharian kita menghadapi situasi-situasi sulit yang sangat jauh dari harapan kita, bahkan cenderung memancing emosi kita. Nah, harus seperti apa dalam menghadapi situasi seperti ini? Ya, tidak ada masalah yang jadi jauh lebih baik ya ketika kita menyelesaikannya dengan emosi ya. Jadi harus tetap tenang, itu kunci yang pertama. Dan pada saat itu kita juga berpikir gitu ya tentang tujuan awal pengasuhan kita gitu ya. Kita pengen apa dari anak-anak? Kemudian kita bandingkan dengan kira-kira apa yang dibutuhkan saat itu gitu. Karena kadang ada gap ya antara yang kita harapkan dalam pengasuhan, dalam kasus itu ya. Kemudian apa yang kira-kira saat itu sedang dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Nah, yang ketiga ya kita harus konsisten. Kalau kita sudah mulai memilih salah satu teknik dalam menyelesaikan suatu masalah, kita harus ajak, kita harus konsisten. Jangan kemudian setelah kita memilih satu sikap, kemudian melihat reaksi anak-anak yang mungkin terkadang menjadi lebih buruk, kemudian kita pindah beralih pada keputusan yang lain. Ini yang kemudian menjadi masalah yang cukup mendasar juga dalam dunia pengasuhan anak kalau orang tua itu tidak konsisten ya. Bahkan pada akhirnya disuruh malah memperburuk permasalahan itu sendiri di lain waktu, bahkan terkadang menjadi suatu pola perilaku dari seorang anak yang awalnya disebabkan oleh ketidakkonsistenan orang tua. Kemudian tetap harus berpikir dan bertindak positif gitu ya. Ini 4 hal ini sebenarnya kayaknya mudah banget diucapkan, dan hampir semua buku parenting sebenarnya mengajak kita untuk seperti itu, tapi kenyataannya dalam keseharian kita itu adalah hal yang tidak mudah gitu ya. Dan kalau pengalaman saya sendiri sih kuncinya balik lagi ya sama kesabaran. Dan kesabaran itu seperti tulisan yang pernah saya sharing sebelumnya, kesabaran itu berbanding lurus dengan kekuatan ruhiyah kita. Kalau jiwa kita sehat,
Kalau ruhiyah kita bagus, insya Allah kesabaran kita juga bagus. Dan salah satu faktor yang cukup menentukan kesehatan ruhiyah kita itu adalah ya amal ibadah kita, kedekatan kita sama Allah. Tapi itu nggak cuma jadi salah satu faktor ya, nggak menjadikan misalnya kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang rajin zikirnya, dekat sama Allah itu equal dengan sabar, nggak. Karena terkadang banyak hal-hal faktor-faktor lain. Kalau dari curhat-curhat ibu-ibu yang masuk di inbox saya itu kadang kompleks ya, dan biasanya hubungan dengan suami istri atau ekonomi juga cukup mempengaruhi kesabaran mereka dalam menghadapi anak-anak, terutama khususnya pada saat mereka mengalami situasi sulit yang tidak diharapkan. Nah, di buku ini ada sekian banyak pilihan ya, ada sekian banyak pilihan. Nanti setelah kita mempelajari semua teknik ini, ibu akan mengerti kira-kira saat menemukan situasi ini apa ya yang paling cocok buat kita ambil, gitu ya. Yang pertama adalah teknik memberi penghargaan. Jadi orang tua zaman sekarang itu memang lebih sibuk ya, tuntutannya banyak. Kalau dulu kayaknya ibu rumah tangga ya lebih mungkin ya secara peralatan mereka lebih sederhana ya, sehingga lebih sibuk. Kalau kita sebenarnya sekarang sudah lebih mudah ya, ada mesin cuci. Kalau saya di Amerika mungkin ada dryer, nggak usah setrika, nggak usah ngejemur. Terus ada microwave, ada oven, ada segala macam. Hanya saja tuntutan zaman sekarang, kita juga terkadang beberapa di antara kita juga mungkin tidak hanya mengemban amanah sebagai ibu, tapi mungkin juga sambil bekerja, bisnis dan segala macamnya. Jadi terkadang waktu kita yang sangat singkat ini hampir tidak punya waktu untuk melihat perilaku positif dari anak-anak. Jadi yang paling mudah itu adalah mengkritik gitu ya. Mengkritik itu lebih mudah daripada mengapresiasi perilaku baik anak-anak. Sebagai contoh misalnya, kalau kita sering menemukan kasus di mana anak itu bertengkar saat berantem, bertengkar saat bermain. Nah, mungkin lebih menarik perhatian kita daripada mereka akur. Nah, pada saat mereka akur, kita merasa itu hal yang biasa gitu. Saat anak-anak itu mau makan dengan baik, kita merasa itu adalah hal yang memang seharusnya, jadi nggak pernah kita bahas. Tapi kalau saat mereka itu bertengkar, atau saat makanannya dimain-mainin, atau saat makannya diemut, itu terus kemudian yang kita angkat gitu loh. Nah, jadi kebanyakan dari kita lebih fokus pada hal-hal yang negatif. Padahal sikap anak-anak itu kan sebenarnya mengundang perhatian kita ya. Bahkan sebenarnya mereka berharap gitu ya, mereka itu butuh perhatian kita. Kadang mereka tuh cari gitu ya, kalau udah lama mungkin keasikan anteng main sendiri, terus mereka mulai mana ya orang tuanya gitu ya, mana ibunya, mulai cari perhatian. Nah, ada anak yang mencari perhatiannya dengan perilaku negatif gitu. Nah, ternyata kalau kita kadang suka menjustifikasi dari sisi anak ya, aduh anak saya itu keras, nakal, egois, apalagi ya, banyak lah ya, gampang banget memang label negatif anak-anak. Padahal sebenarnya bisa jadi itu muncul karena sikap kita. Kenapa? Karena ketika kita lebih banyak mengkritik anak-anak, sementara kita mendiamkan hal yang baik di saat mereka lakukan, ya mereka jadi mengerti bahwa mencari perhatian itu dengan cara seperti itu gitu. Nah, sementara sebaliknya, kalau kita lebih banyak fokus pada hal yang positif, dan pada saat mereka melakukan hal yang positif itu kita memberikan pujian, memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, di situ mereka akan sadar bahwa seperti itu cara kita mencuri perhatian orang tua gitu ya. Jadi disinilah kita harus lebih jeli gitu ya, melihat sisi baik seorang anak, kemudian mengapresiasinya, memujinya gitu ya, menghargainya. Banyak caranya, bisa dengan ekspresi cinta seperti pelukan, ciuman gitu ya, atau mungkin sekedar angkat jempol, atau mungkin dengan cara lain bicara, memuji, atau mungkin dengan memberi surat gitu ya, macam-macam. Tapi intinya tujuan dari kita menghargai atau memberikan penghargaan ini,
kita berusaha untuk meningkatkan gitu ya intensitas perilaku positif itu. Nah, kadang orang tua berpikir, aduh jangan-jangan kalau kita sering memberikan pujian atau penghargaan, anak-anak tuh jadi gila pujian. Kemudian anak-anak itu jadi hanya bersikap baik karena berharap itu. Ya walaupun secara kenyataannya memang setiap anak suka ya diperlakukan seperti itu. Jangankan gitu ya, kita saja kalau dipuji itu kan ya senang ya, siapa yang nggak senang dipuji. Nah, untuk menghindari supaya anak itu tidak bersikap hanya karena berdasar pada penghargaan ini, yang pertama ada beberapa tips agar penghargaan ini menjadi efektif. Yang pertama adalah yang kita hargai itu perbuatannya secara spesifik, bukan pribadinya. Jadi hindari gitu kita misalnya mengatakan good boy, good girl sebenarnya, walaupun itu baik ya, tapi mereka tuh sebenarnya tidak terlalu mengerti apa sih good girls, good boys, atau kalau kita mungkin di Indonesia dua anak soli, itu masih abstrak gitu buat anak-anak, terutama untuk usia anak-anak 2, 3, 4. Mereka nggak tahu soleh itu apa gitu. Kalau misalnya mereka misalnya bangun tidur terus langsung beresin kamarnya, terus langsung ganti baju atau mandi, terus kita bilang anak baik atau anak pinter, mereka nggak terlalu tahu apa yang pinternya itu, apakah beresin kasurnya atau karena dia langsung mandi dan ganti baju. Nah, jadi harus spesifik. Terus kemudian tidak kemudian ketika mereka melakukan hal yang negatif, kita juga jadi menghapus label anak solih itu gitu. Sering sekali kamu nggak solih misalnya, kamu nggak solih ya, habis tadi berantem sama adik. Nah, jadi seolah-olah melepas label itu gitu ya. Padahal harus kita pisahkan antara dia melakukan salah gitu ya, atau saat dia melakukan benar, dengan anak ini baik atau tidak gitu ya. Nah, jadi tidak sampai kemudian menjustifikasi apakah ini baik, tidak soleh atau soli gitu ya, tapi lebih pada perbuatannya. Jadi hargai secara spesifik. Makin spesifik kita memuji, misalnya, wah ibu seneng banget deh kalau setiap mainannya ditaruh lagi ke kotaknya. Nah, semakin spesifik itu semakin lebih mudah dimengerti dan semakin semangat seorang anak itu untuk mengulanginya. Jadi misalnya kalau kita mau minta tolong sama anak-anak, bereskan kamar, cobain deh kalau kayak gitu. Pasti anak-anak tuh bingung. Terus nanti akhirnya kita cuma marah-marah. Lah ininya belum. Kadang anak-anak tuh butuh lebih itu. Mungkin pada tahapan usia tertentu mereka butuh untuk kasurnya atau selimutnya atau bantalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai kalimat ayo bertanggung jawab, itu abstrak banget buat anak-anak. Jadi lebih baik kita memilih kalimat, ayo nak taruh baju kotornya di laundry basket misalnya, seperti itu. Ya, jadi semakin spesifik anak itu semakin mengerti bahwa itu adalah perilaku yang baik, itu adalah perilaku yang diharapkan orang tuanya, sehingga harapannya dari situ dia semangat untuk mengulang. Misal gini, suami saya suka misalnya sama masakan saya, dia misalnya bilang, bapak suka deh kalau dibikinin roti goreng. Nah, ternyata memang kemudian memotivasi saya gitu ya untuk membuat itu secara spesifik gitu di lain waktu gitu. Jadi memang tujuannya dari kita mengapresiasi, memuji itu supaya anak itu bersemangat untuk melakukannya lagi. Nah, kemudian kan tidak ujuk-ujuk ya ketika seorang anak itu kita puji itu bisa langsung gitu kan. Kadang kita minta sesuatu progresnya kan lambat. Nah, karena sering sekali harapannya itu terlalu tinggi, ini yang jadi masalah utama kita ya. Punya harapan terlalu tinggi sama anak-anak, itu yang kemudian jadi gap yang bikin akhirnya kita sering emosi sama anak-anak. Jadi kalau misalnya hari ini mereka itu
Kalau anak-anak yang kecil banget mungkin belum sholat subuh gitu ya, hari ini mereka bangunnya jam 8, nah besok bangunnya misalnya jam 8 kurang sedikit gitu. Nah itu hargai, sehingga mereka tahu oh yang kita harapkan tuh mereka bangun lebih awal gitu. Makanya mulailah dari harapan yang sederhana supaya tidak kecewa, dan setiap perkembangannya kita hargai gitu. Nah nanti juga lama-lama kalau itu sudah menjadi kebiasaan, kita kurangin sendiri kok penghargaannya. Jadi kuncinya kan kita coba fokus ya dalam satu waktu itu pada satu perilaku, supaya nggak terlalu bikin kita bingung dan bikin anak-anak itu juga bingung gitu. Jadi kalau hari ini atau minggu ini fokusnya kita cuma kayak saya misalnya minggu ini lagi fokus untuk mengubah Sofia untuk konsentrasi mengaji gitu ya. Ya udahlah, misalnya untuk kesalahan-kesalahan yang lain dia masih bangunnya rada relet, atau sometimes dia lupa dengan laundrynya nggak dimasukin basket, itu nggak terlalu harus menjadi perhatian utama gitu. Tapi mungkin lebih banyak prize, lebih banyak menghargai saat dia lebih konsentrasi mengaji. Nah nanti lama-lama kalau udah itu jadi kebiasaan juga kan nggak perlu harus kita omongin lagi gitu, mungkin pindah pada perilaku yang lain ya, sama kayak misalnya dulu dia bisa kalau sekarang dia udah punya kebiasaan, Sofia itu misalnya udah bisa beresin kamarnya sendiri gitu kan, dia udah tahu pagi-pagi itu get dress, brush teeth gitu kan, and then beresin kamarnya. Itu nggak perlu harus diingetin lagi biasanya, atau cuma sekedar udah nak standar paginya gitu. Padahal mungkin waktu pas awal-awal kita mengapresiasi setiap kali kamarnya sudah rapi. Nah kemudian juga penghargaan itu harus disesuaikan dengan karakter dan usia anak ya. Makin kecil usianya mungkin makin seneng lah dengan ekspresi-ekspresi cinta, dengan pelukan, ciuman, seperti itu. Kan kalau udah besar kayak anak saya mungkin segede Ali gitu kan, udah risih ya kalau dicium, kalau dipeluk gitu. Saya juga kalau dipeluk mungkin karena dia udah besar gitu kan, agak lain juga rasanya. Nah itu juga harus disesuaikan, jangan sampai kemudian bentuk penghargaannya itu hampir selalu sama, jadi mereka udah tau lah pasti kayak gitu, bosen, terus mengurangi minat mereka juga untuk meningkatkan perilaku positif ini. Mungkin untuk usia-usia yang besar kita bisa sedikit kasih kejutan, entah mungkin kita kasih surat di bawah bantal, atau misalnya mungkin dia nggak terlalu suka I love the way you bla 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 gitu kan di depan orang, mungkin kita cuma thumb up saja sama yang lebih besar, atau ngasih kedipan mata gitu sambil senyum. Yang penting mereka cuma tahu bahwa kita suka dengan perilakunya ya. Jadi harus kreatif ya cara kita memberikan penghargaannya. Terus harus sesegera mungkin gitu ya penghargaan itu diberikan, terutama untuk yang anak-anak kecil, karena mereka biar tahu, mereka masih ingat, masih fresh. Oh tadi barusan si kecil ini misalnya saya lagi masak, terus saya ngelihat ternyata si adik itu, si Faruk itu misalnya mau share mainannya sama kakaknya. Langsung misalnya saya puji, wah Faruk share sama abang, that's nice misalnya. Jadi dia tahu oh aku tuh harus share gitu. Ya walaupun sebenarnya secara teori anak 2 tahun itu masih susah ya dengan konsep share, tapi alhamdulillah sih kalau di rumah karena memang mungkin anaknya banyak dan memang kebiasaan saya juga nggak bisa beliin semuanya 4, semuanya 5 gitu, jadi ada beberapa hal yang di sharing, dan jadi lumayan lah anak-anak walaupun usianya masih 2, 3 gitu, kadang mereka mulai lebih cepat lah untuk belajar untuk berbagi. Terus kemudian kadang berpikir juga supaya anak-anak itu nggak gila pujian gitu ya. Salah satu tipsnya adalah ekspresi cinta kita itu disampaikan juga walaupun nggak ada kondisi yang kemudian membuat kita harus mengapresiasi mereka gitu loh. Jadi maksudnya di sini jangan sampai anak itu ngerasa oh kalau saya mau dapat perhatian dari mama bapak berupa ciuman, pelukan, saya tuh harus melakukan ini itu enggak gitu. Tapi mereka sadar bahwa walaupun mereka itu nggak meminta atau nggak mencari,
perhatian untuk dapetin cinta gitu, ekspresi cinta, mereka juga sadar bahwa mereka tuh udah dapet itu gitu. Jadi kita tuh I love you because you are you gitu. Jadi mau anak kita lagi rewel, lagi baik, lagi marah-marah, lagi apa, itu tidak mengurangi cinta kita sama anak-anak. Jadi jangan sampai kemudian kita berekspresi, mama gak sayang sama kamu, itu gak tepat gitu loh. Jadi justru karena kita sayang, maka kita berharap ini itu. Lebih baik seperti itu gitu, daripada kita menyatakan bahwa perasaan cinta kita itu berkurang gitu ya, karena mereka melakukan kesalahan. Nah, itu yang pertama tadi, penghargaan. Kalau saya sendiri secara pribadi, waktu saya punya masalah saat kelahiran anak kelima ya, keempat saya cukup biasalah ya, namanya punya adik bayi itu kan nggak mudah, nggak mudah juga buat kita sebagai ibu, buat ayahnya. Pokoknya namanya kehadiran orang baru itu semua nggak mudah deh, dan ternyata nggak mudah juga. Mungkin lebih nggak mudah buat para kakak-kakaknya, terutama yang kemarin bungsu nggak jadi misalnya. Nah, kalau saya kerasa banget teknik Price tadi mempan gitu ya ke Faruk. Waktu pas awal-awal memang saya menggunakan teknik selain notifikasi, kalau udah nggak berhasil saya pisahin, kadang time out gitu ya, karena memang pada saat awal-awal itu waktu dia belum mengerti, belum bisa dikasih pengertian, cenderung bahaya. Jadi saya pun cenderung memilih teknik itu. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu ya. Tapi alhamdulillah pada saat setiap kali dia melakukan sesuatu terhadap adiknya yang sesuai dengan harapan saya coba mengekspresikan penghargaan saya sama Faruk, sehingga Faruk tuh jadi ngerti. Jadi lama-lama tuh, Umi lihat Faruk sayang gitu. Nah, jadi dia tahu, dia tuh akan bisa mencuri perhatian saya ketika dia itu lemah lembut sama adiknya gitu. Jadi jangan kemudian kalau ada beberapa yang curhat itu, dia tuh kayak, anak saya tuh kenapa ya sama adiknya kayak gini. Iya sih saya tahu cemburu, tapi ya setelah kita mengetahui bahwa hampir semua anak juga melakukan seperti itu, walaupun kadarnya beda-beda, sebenarnya kita jadi lebih wajar ya gitu. Saya bilang sama ibu-ibu itu, kadang kita tuh memperlakukan anak itu sesuai dengan statusnya di rumah. Jadi kalau dia udah walaupun 2 tahun dia punya adik bayi, kita tuh selalu berharapnya kamu kan udah jadi kakak gitu, kamu udah jadi abang. Padahal kita lupa gitu ya, bahwa usianya tuh masih 2 tahun gitu. Nah, masuk ke teknik selanjutnya, teknik pengabaian. Jadi nanti ada kaitannya ya dengan teknik yang pertama. Ini biasanya kalau tadi kan teknik penghargaan itu kita tujukan pada perilaku yang positif ya, yang tujuannya untuk menambah intensitas perilaku positif. Nah, kalau teknik pengabaian ini sebaliknya, kita pakai ini untuk mengurangi perilaku negatif. Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai kita mengapresiasi perilaku negatif. Dan jangan salah, terkadang hal itu sering loh kita kita lakukan. Sebagai contoh misalnya, saya suka heran sama ibu-ibu yang anak kecil itu ternyata misalnya sudah suka dengar lagu dewasa, terus kemudian dia coba nyanyiin, dia coba joget-joget, kemudian jadi tontonan yang ayo lihat gitu ya, ayo sini dia pinter, dibilangnya pinter gitu, pinter joget-joget orang dewasa, nyanyi orang dewasa tuh dibilang pinter ya. Kalau apresiasinya salah ya mereka juga ngelihat itu sebagai sebuah legalisasi terhadap perilakunya, dan justru malah semakin semangat gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, di teknik pengabaian ini memang nggak mudah ya, Masya Allah, ini memang nggak mudah. Kenapa? Karena kecenderungannya kalau mereka itu negatif, kita tuh hampir susah untuk menahan diri, tidak memperhatikan mereka gitu ya. Justru ini malah buku ini mengajak kita untuk berperilaku sebaliknya, harus mengabaikan. Ini nggak mudah, dan kunci keberhasilannya memang harus konsisten, harus sabar. Bahkan di teknik ini, kalau kita nggak yakin diri kita bisa pakai ini, harus pilih teknik yang lain. Karena kenapa? Kalau kita nggak berhasil di tengah jalan, itu malah jadi bumerang ya. Jadi misalnya contohnya tantrum ya. Tantrum ini termasuk, nanti kapan-kapan kita bahas secara khusus ya soal tantrum. Tantrum ini termasuk
perilaku negatif yang salah satu cara efektif untuk menghilangkannya adalah pengabaian ini, teknik ignore. Tapi kalau misalnya kita lagi di supermarket, terus anak kemudian tantrum, tendang-tendang, guling-guling, dia minta permen dan kita nggak mau, awalnya kita diam aja. And then after that, karena terlalu parah, kita malu sama orang-orang, akhirnya kita kasih. Nah ini yang kemudian membuat anak itu jadi berpikir bahwa cukup dengan cara seperti ini, saya itu bisa mendapatkan apa yang saya mau. Nah, jadi balik lagi tadi seperti yang saya sampaikan, anak itu berperilaku itu kan sebenarnya untuk mencari perhatian kita. Kalau kita lebih banyak kritikan, makanya anak juga lebih banyak berperilaku negatif, karena dengan cara itu dia tahu bahwa dia akan mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, ketika mereka melakukan perilaku negatif itu kan mereka semacam nantang, kapan nih orang tua tuh bakal luluh gitu. Nah, justru harus kita abaikan. Dengan mengabaikan di sini ya, di buku ini bilang mereka itu jadi mengerti bahwa saya nggak berhasil dengan cara ini. Jadi seolah-olah seperti kita tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dan ini memang nggak mudah. Padahal sebenarnya secara sistematis teknik ini efektif buat mengurangi. Kayak misalnya contoh sidik, dia sengaja cari perhatian, masukin celananya itu bukan di kakinya tapi di kepalanya, terus dia funny lah sama yang lain gitu kan. Mungkin dia pengen di depan saya, dia pengen saya berkomentar bahwa itu tidak pantas gitu kan, tapi saya diemin aja. Lama-lama dia capek juga kan, nggak berhasil, akhirnya dia pakai celana. Begitu selesai dia pakai celana, wah langsung saya puji dia gitu ya, kalau itu celananya itu benar gitu dipakainya di situ. Nah, jadi itu kuncinya ya, seni teknik ignore ini adalah ketika dia langsung berperilaku sebaliknya, atau ketika dia berhenti, atau ketika intensitasnya berkurang, langsung kasih perhatian gitulah. Tapi nggak semuanya dong perilaku anak yang bisa kita abaikan, karena ada beberapa perilaku yang mau nggak mau harus kita bertindak saat itu juga. Nah, mungkin kalau misalnya anak itu lari ke jalan terus kita pakai teknik ignore, atau anak itu mau ngambil kabel listrik, atau misalnya mau masuk ke oven ya kan yang panas gitu. Kalau di di rata-rata kalau di Amerika, mungkin sebagian besar juga ya di Indonesia kan ovennya yang udah model ini ya, lemari gitu, jadi bukan di atas kompor, jadi anak-anak bisa touch bagian depannya walaupun nggak panas, tapi ya sometimes cukup panas lah gitu ya. Jadi harus pilih nih perilaku yang bisa diabaikan. Kita tanya feeling kita nih sebagai orang tua, kira-kira cocok nggak ya ini buat kita abain, mungkin nggak kita bisa sabar. Mungkin kalau saya sendiri, kalau itu di luar terjadinya sama, untuk hal yang sama itu di luar rumah sama di dalam rumah, mungkin saya nggak bisa pakai teknik ignore di luar rumah. Kalau di dalam rumah mereka mau tantrum guling-guling, saya cuma saya biasanya pakai teknik yang satu lagi ya, teknik kaset rusak, broken record. Jadi saya cuma pakai kalimat yang sederhana aja. Ya silahkan kalau mau nangis di sana dulu misalnya. Sudah selesai nangisnya sudah selesai nangisnya gitu. Tapi kan kalau di luar mungkin saya nggak bisa seperti itu, harus memindahkan anak gitu ya dari keramaian. Kalau misalnya kita mau memberikan ruang buat mereka untuk menangis, tantrum, guling-guling dan segala macam. Jadi harus kita pilih. Kemudian benar-benar yang namanya mengabaikan itu nggak boleh menunjukkan reaksi apapun, nggak pakai kata, nggak pakai gestur tubuh, nggak pakai mimik muka, nggak pakai suara apapun, nggak pakai mata, nggak kemudian kita diam aja tapi sebenarnya melotot. Karena melotot itu juga memberikan sinyal bahwa kita tuh nggak suka. Jadi benar-benar mengabaikan. Bahkan beberapa hal ketika kita menoleh, kemudian ngelihat matanya, misalnya dengan tatapan yang serius, mereka juga udah merasa menang. Kalau misalnya anak itu ya selama nggak bahaya, yang kita merasa bahwa wajar atau pantas untuk kita abaikan, ya kita harus pakai kekeh sama anak-anak, buat mereka itu merasa bahwa mereka nggak berhasil dengan cara itu untuk nemuin
untuk dapetin perhatian kita. Tapi sebaliknya pas mereka langsung nggak berhasil nih kira-kira, terus mereka langsung dengan cara yang baik langsung kita perhatiin, gitu ya. Nah, kemudian harus bersiap menghadapi keadaan yang semakin buruk. Karena pas pertama kali mereka bikin masalah, kok nggak dapat juga perhatian, kan tambah. Kalau dia nangis pertama cuma nangis, sama kita dibiarin, tambah lama-lama kan nangisnya tambah kencang. Jadi kita harus ingat bahwa situasi itu pasti akan lebih buruk sebelum kemudian jadi baik. Nah, kadang pada saat keadaannya itu memburuk ini, di sini kita mulai kemudian tidak konsisten, mulai kemudian memilih untuk luntur, dan yang paling sedih kalau kasusnya adalah orang lain yang melakukannya. Jadi seperti misalnya ibunya sudah memiliki keputusan ini, kemudian ayahnya udahlah kasih aja, atau terbaliknya ayahnya udah bilang nggak boleh misalnya, terus ibunya udahlah kasih aja di tengah jalan gara-gara dia nangis, gara-gara ngamuk. Pokoknya ingat, kapan anak itu merasa berhasil, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan cenderung mengulanginya. Makanya ketika kita mengapresiasi yang positif, dia akan cenderung, oh dengan cara itu, dengan cara berprestasi itu ya ternyata ibuku dan ayahku itu akan memberikan yang aku inginkan. Misalnya nanti ada di bab selanjutnya tentang teknik reward. Itu salah satu hadiah yang bisa kita kasih, misalnya tambahan waktu baca sebelum tidur misalnya